Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita sudah berada di bulan yang sangat mulia. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan saatnya kita menyiram dengan amal-amal soleh. Habib Zain bin Smith menyebutkan, Rajabu syahrut tahalli wa Sya'banu syahrut tahalli wa Ramadhanu syahrut tajalli. Bulan Rajab adalah bulan pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Bulan Sya'ban adalah bulan berhias diri dengan sifat-sifat terpuji. Bulan Ramadan adalah bulan terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ilahi. Bulan Rajab saatnya bulan bersih-bersih dari dosa. Bulan Sya'ban saatnya kita berhias, bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan saatnya kita bersanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka mulailah sejak bulan Rajab sebagai pintu gerbangnya. Masuklah dengan benar, berhiaslah dengan benar, dan bersih-bersihlah dengan benar, agar nanti kita pantas diterima dan disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban hanya datang 1 tahun sekali. Saat kita bertemu dengan bulan Sya'ban, jangan disia-siakan. Belum tentu bulan Sya'ban tahun yang akan datang kita masih bertemu. Bulan Sya'ban bisa saja tahun yang akan datang kembali. Namun tidak ada jaminan kalau usia kita masih ada untuk hari esok. Karena itu sekali bertemu dengan bulan Sya'ban, bikin yang berkualitas dengan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pentingnya bulan Sya'ban yang perlu kita ketahui, yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkan amal seseorang ke hadapan Allah. Selama 1 tahun amal kita dilaporkan ke hadapan Allah pada bulan ini. Jika kita ingin dilaporkan amal-amal kita dalam keadaan baik, maka lakukan amal-amal soleh sepanjang bulan ini.
Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah bahwa ia tidak pernah melihat Nabi melakukan puasa yang lebih semangat daripada puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai. Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya berbagai amalan kepada Allah. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah saatnya bulan kita memperbanyak, mendekatkan diri kita kepada orang terbaik, orang yang paling sempurna, orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Sya'ban inilah ayat perintah bersolawat Allah turunkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Mumpung lagi Allah pertemukan kita dengan bulan Sya'ban, perbanyaklah dengan menyebut nama Rasulullah, dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Aksiru as-salata alayya." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa inna sholata alayya nurun fil qabri. Karena solawat kalian kepadaku itu akan menjadi cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirat. Solawat yang kita baca setiap hari untuk Nabi kita itu akan menjadi cahaya saat kita jembat di atas sirat. Wa nurun fil jannah. Dan salawat itu akan menjadi cahaya yang menemani kita ketika kita berada di dalam surganya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang lebih hebat lagi dikatakan oleh Imam As-Samarqandi. Beliau mengatakan, laisa syai'un minal ibadati afdalu minas salati 'alan nabi. Tidak ada satu ibadah apapun yang melebihi afdalnya dari bersolawat kepada Nabi. Karena sesungguhnya seluruh ibadah itu Allah yang memerintahkan untuk dilaksanakan oleh para hamba-Nya. Adapun sholawat kepada Nabi, Allah yang bersolawat kepadanya pertama kali dengan dirinya sendiri. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, baru Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat kepada Nabi. Maka jangan pernah tinggalkan sholawat setiap hari, baik di bulan Sya'ban ataupun di luar bulan Sya'ban. Karena itu ajaibah penulis dalam kitab tafsirnya dengan mengutip pendapat Al-Qastolani, beliau mengatakan anna sholata alaihi
wa mi'rajul usuli ila Allah, bahwa salawat kepada Nabi telah diberikan tangga dan mi'raj untuk sampai bertemu dengan Allah. Dengan demikian, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, maka orang itu berhak mendapatkan mahabbahnya Nabi. Mahabbahnya Nabi itu berhak mendapatkan mahabbahnya Allah. Mahabbahnya Allah kepada seorang hamba membuat hamba itu ditarik ke hadapannya dengan perantaraan sholawat itu, bukan dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya di antara para nabi dan rasul yang ketika yaumul hisab nanti sujud minta kepada Allah, di mana kata Allah, ya Muhammad irfa' rasaka wa qul yasma' wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud, berkatalah niscaya kau akan didengar, mintalah niscaya kau akan diberi, minta izin syafaat niscaya kau akan diberi izin. Hanya satu-satunya di antara para nabi dan rasul yang sujud yaumil hisab untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Rasulullah. Yang diminta Nabi itu syafaat untuk umatnya, maka dari itu dekati Nabi dengan mengikuti semua petunjuk dan bersolawat sebanyak-banyaknya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau ingin syafaat itu, satu, dekati Allah dengan banyak berzikir mengingat kepada Allah. Kedua, jadikan diri kita min ahlil Quran. Ketiga, perbanyak sholawat kepada Nabi di mana saja bisa kita lakukan. Bersolawat sebelum tidur, bersolawat saat kita di jalan, bersolawat saat kita berada di meja kantor kita, solawat saat kita bekerja, dan lain-lainnya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jadi jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah sholawat kepadaku, karena sesungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu berdoa agar bulan Sya'ban ini penuh dengan keberkahan, agar usia kita bisa Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha wal ghafurur rahim.